Saat pria itu melihat rambut dada gelap dan kasar istri barunya, dia tidak percaya dengan matanya sendiri. Dia mengambil lampu minyak yang ada di meja, dan setelah dilihat dengan seksama, dia sadar semuanya itu asli. Dalam cahaya hangat lampu itu, bahkan jambang di dagunya kelihatan jelas. Pria itu mencoba menghapus dengan air liurnya, tapi rambut di pipinya tidak bergeser sama sekali. Baru saat itu dia mengerti kalau dia sudah ketipu dalam pernikahan ini. Film ini berlatar akhir abad ke-19, di sebuah desa di Britania, Prancis. Kita diperkenalkan kepada Rosalie, seorang wanita muda yang tampak biasa seperti perempuan lain, namun menyimpan sebuah rahasia besar. Sejak lahir ia memiliki rambut lebat yang tumbuh di wajah dan tubuhnya akibat kondisi hormon yang langka. Untuk menyembunyikannya, Rosalie selalu mencukur rambutnya dan menyamarkan dirinya demi diterima oleh masyarakat konservatif pada zamannya. Di sisi lain, ayah Rosalie telah menyiapkan perjodohan. Rosalie akan menikah dengan Abel Deluc, pemilik sebuah kafe tavern yang sedang berjuang melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor lokal. Abel menerima tawaran itu bukan karena cinta, tetapi lebih untuk mendapatkan mas kawin, dote, yang akan membantu masalah finansialnya. Ia tidak tahu sama sekali tentang rahasia tubuh Rosalie. Pertama kali Abel ketemu Rosalie, dia sebenarnya agak semangat. Soalnya, dia sudah di usia 40-an, tidak muda lagi, dan karena cedera perang lama, dia tidak bisa kerja berat. Hidupnya hanya seadanya dengan menjalankan sebuah kafe kecil di kampung halamannya. Begitu dapat uang kawin, Abel langsung pakai untuk melunasi hutangnya. Keesokan harinya, ditemani ayahnya, Rosalie menikah dengan Abel dalam sebuah acara sederhana di depan orang-orang. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna, membuat banyak orang iri. Tapi begitu pesta pernikahan selesai, ayah Rosalie mengumumkan bahwa dia akan pergi. Rosalie berlari mengejarnya, memohon agar dia tetap tinggal beberapa hari lagi. Tapi ayahnya cuma bilang, sekarang dia telah menikah dan harus menjalaninya sendiri. Hey. Ditinggal sendirian, Rosalie merasa gugup dan takut. Malam itu, saat Abel melihat bulu dada Rosalie, dia akhirnya sadar akan kenyataan. Dia telah dibohongi. Dia tidak sanggup menanganinya dan meninggalkan Rosalie untuk menghabiskan malam sendirian di kafe. Ne touche pas! Keesokan harinya, Rosalie ketemu Abel yang masih syok. Rosalie mencoba menjelaskan. Dia mengatakan bahwa sudah mencoba segala cara saat kecil untuk mengatasi kondisinya, tapi tidak ada yang berhasil. Ayahnya dahulu sering menyembunyikannya karena takut orang lain tahu dia punya bulu di seluruh tubuhnya, tapi Abel tidak percaya. Dia merasa dikhianati, dan memanggil mereka berdua pembohong dan menyuruh Rosalie pergi. Saat itu, beberapa teman datang berkunjung. Rosalie, sebagai tuan rumah, dengan sopan berdiri untuk menyambut mereka. Sikapnya yang tenang dan anggun membuat tamu terkesan. Tapi itu semua tidak cukup untuk mengubah pikiran Abel. Malam itu, Rosalie datang ke kafe dan mengatakan seharusnya dialah yang tidur di sana. Meski dia berusaha menunjukkan perhatian dan kepedulian, Abel tetap sibuk dengan pekerjaannya tanpa mengatakan apapun. Karena bosan, Rosalie meraih sebuah buku yang ada di dekatnya, tapi Abel langsung merebutnya. Dia mengatakan yang dia inginkan cuma wanita sejati, sesuatu yang sederhana. Rosalie merasa sangat sakit hati dan terhina. Kemudian di bawah tekanan tatapan semua orang, dia berjalan sendirian ke hutan. Malam itu, dia tidak pulang. Dia menghabiskan malam di luar sendirian. Sementara itu, Abel masuk ke kamarnya dan membuka bukunya. Di dalamnya, dia melihat gambar dan cerita tentang wanita dengan bulu tubuh yang berlebihan. Baru saat itu dia sadar kalau Rosalie bukan satu-satunya yang seperti itu. Berikutnya suatu hari, seorang teman datang sambil membawa sapu tangan Rosalie. Dia menemukannya di dekat sebuah jembatan di antara reruntuhan. Abel langsung bergegas ke sana, dan menemukan Rosalie terlihat lelah dan kelelahan. Karena tak punya tempat lain, dia dengan berat hati mengikuti Abel pulang. Malam itu, Rosalie kembali meraih pisau cukurnya,
kebiasaan lama yang sulit dia hentikan. Dia tahu kondisi menyakitkan ini akan terus bersamanya seumur hidup. Kemudian dia sempat melihat Abel membayar utangnya. Akhirnya sadar bahwa Abel selama ini berada di bawah tekanan besar. Suatu hari, saat sedang mengobrol dengan pelanggan, Rosalie melihat sebuah berita di koran. Berita itu tentang seorang wanita berjenggot yang tampil di pasar. Tiap tiket dijual seharga 4 koin. Berita itu menarik banyak orang yang penasaran ingin melihat penampil unik itu. Malamnya, Rosalie merenung tentang kafe Abel yang hampir tidak ada pelanggan, dan utang mereka masih jadi beban. Jadi, Rosalie mengambil keputusan sambil berdoa. Keesokan paginya di kafe, saat sedang mengobrol santai, Rosalie menceritakan soal artikel itu pada dua pria pengunjung dan memasang taruhan berani bahwa dia juga bisa menumbuhkan jenggot seperti wanita itu di koran. Abel yang mendengar soal taruhan itu langsung marah. Dia menarik Rosalie keluar, memarahi Rosalie tentang perkataannya. Rosalie menjelaskan hanya ingin membantu karena bisnis mereka sepi, dan dia hanya ingin mencari uang tambahan untuk mereka. Abel tidak bisa bicara apa-apa dan dia tidak bisa melarangnya, apalagi dengan semua utang yang numpuk di punggungnya. Tapi tetap aja, dia nggak mau tidur satu ranjang bersama Rosalie. Sebaliknya, dia pergi ke prostitusi untuk melampiaskan kekesalannya, sambil sebisa mungkin menghindar dari Rosalie. Gosip soal hubungan mereka yang lagi bermasalah pun segera menyebar di seluruh kota kecil itu. Abel takut kalau orang-orang tahu rahasia Rosalie, dia bakal jadi bahan tertawaan. Sebulan berlalu dengan cepat, orang-orang yang dengar tentang taruhan itu mulai datang ke kafe. Saat melihat jenggot penuh Rosalie, Abel sampai terkejut. Dia minta Rosalie berhenti, tapi dia bersikeras menghadapi kerumunan. Saat Rosalie melangkah keluar, suasana langsung hening. Dua pria yang bikin taruhan itu terkejut. Mereka tidak percaya itu nyata. Salah satu dari mereka maju, nyentuh jenggot itu, dan memuji kecantikannya. Pria itu serius. Itu pertama kalinya dalam hidup Rosalie ada yang benar-benar memberikan pujian tulus padanya. Bahkan para wanita penasaran yang berdiri di luar juga diajak masuk. Mereka tidak mengejek atau menertawakan, hanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Kejadian tidak berjalan seperti yang Abel takutkan. Wanita yang dulu dia benci tidak jadi bahan olok-olok, bahkan dia menjadi sesuatu yang lebih. Setelah hari itu, Rosalie mulai menerima dirinya sendiri. Dia berhenti mencukur. Dengan rasa percaya diri dan insting bisnisnya, kafe itu jadi sensasi di lingkungan sekitar. Dia membantu Abel melunasi semua hutangnya dan bahkan menyarankan untuk merenovasi tempat itu. Tapi Abel masih merasa tidak tenang. Dia mengatakan bahwa pelanggan yang datang hanya penasaran dengan jenggot Rosalie. Merasa Abel cemas, Rosalie meraih tangannya. Dia bertanya apakah Abel malu dengan dirinya. Abel yang skeptis menjawab bahwa orang-orang akan cepat bosan. Sementara Abel masih ragu-ragu, Rosalie tetap semangat dan merencanakan masa depan mereka. Suatu hari, Rosalie menyewa fotografer. Dia mulai menjual hasil fotonya seperti kartu pos. Produk itu laku keras, dan bisnisnya makin meledak. Ketenaran mereka tentu saja ada yang tidak suka dan membuat onar. Suatu hari, seorang mandor pabrik bertubuh kekar mengejek Abel, bagaimana rasanya hidup dengan orang aneh. Abel langsung kesal. Dia langsung mengusir pria itu keluar dari kafe, tapi mandor It Uterus berteriak dan menghina Rosalie. Marah besar, Abel langsung menjatuhkan dia ke tanah dan memukulinya dengan brutal sampai pria itu akhirnya diam. Setelah pertengkaran itu, cedera lama Abel kambuh. Saat Rosalie bantu dia mengeluarkan penyangga punggungnya, dia meminta Rosalie mencukur jenggotnya. Namun Rosalie tidak menjawab, dia hanya fokus mengumpulkan ramuan dari hutan untuk membantu Abel sembuh. Suatu hari, pemilik pabrik datang mengeluh bahwa Rosalie telah menjual minuman keras kepada para pekerjanya, sehingga menurunkan produktivitas kerja mereka. Rosalie dengan tenang menjawab dan menjelaskan bahwa tempatnya adalah tempat santai untuk mengobrol. Dia juga tidak pernah memaksa siapapun. Karena tidak dapat berbuat apa-apa, bos pabrik itu langsung pergi dengan marah. Orang-orang mengagumi sikap anggun dan kekuatannya. Parfait. Yeah. Peut-être des fleurs plutôt. Dengan insting yang tajam, Rosalie mengubah potret-potret buatannya jadi kartu pos, yang bikin pendapatannya makin bertambah.
Sang fotografer juga mengaguminya. Dia mendorongnya untuk menjelajahi dunia di luar kafe. Rosalie bisa merasakan asisten fotografer itu punya perasaan padanya. Tapi dia tahu asisten itu sudah menikah. Dia menyimpan perasaan itu untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Abel mulai peduli lagi padanya. Dia diam-diam masuk ke kamar di malam hari, mengelusnya dengan lembut saat Rosalie tidur. Tapi begitu dia bergerak, Abel segera mundur. Meski begitu, dalam hatinya, dia tahu dia belum siap benar-benar menerima Rosalie. Hari itu, Rosalie menghabiskan waktu mengobrol dengan seorang tetangga di pinggir sungai. Dia sama sekali tidak pergi ke kafe. Saat pulang malam, Abel bertanya dia kemana aja. Tapi dia tidak menjawab langsung. Rosalie malah ngasih sinyal jelas kalau dia pengen jadi istri beneran buat Abel. Tapi, sekeras apapun dia nyoba, Abel selalu mundur di detik-detik terakhir. Mata Rosalie penuh kecewa dengan sikap suaminya. Hari itu juga, seorang wanita dari rumah bordil, wanita yang dulu sering menemani Abel datang mencarinya. Saat melihat Rosalie yang penuh semangat dan energi, matanya menyala karena cemburu. Dia bahkan mendekati Rosalie dan bertukar beberapa kata sebelum pergi. Rosalie langsung mengenali topi yang dipakai wanita itu. Itu salah satu karya Abel, tapi dia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Lagi pula, Abel sudah melihat dia berbagi momen intim dengan asistennya tadi siang. Malam itu, saat Rosalie pulang ke rumah, kecemburuan Abel akhirnya meledak. Rosalie membalas sindirannya dengan sindiran juga, tapi Abel tiba-tiba marah. Dia menuduhnya tidak punya harga diri, dan hanya rela melakukan apa saja demi uang. Abel mengungkit masa lalu, mengatakan bahwa Rosalie telah menipunya sebelum menikah, sampai nama baiknya yang dulu bagus jadi bahan tertawaan. Baginya, meskipun Rosalie memberikan kebebasan finansial, dia nggak pernah bisa benar-benar menerima Rosalie karena tubuhnya. Saat itu, hati Rosalie hancur berkeping-keping. Dia sudah berkorban begitu banyak tapi yang didapat cuma cemoohan dan penghinaan. Karena nggak punya tempat curhat, Rosalie pun mendatangi seorang fotografer, memintanya untuk mengambil foto-foto dirinya yang berani dan provokatif. Dia melepas mantelnya dan memperlihatkan kaki panjangnya yang mencolok. Yang tidak dia sadari adalah foto-foto berani itu nantinya akan menyeretnya ke jurang kegelapan. Kecantikan unik Rosalie menarik perhatian pemilik pabrik. Dia menunjukkan foto-foto itu dan langsung memanfaatkan kesempatan buat ngakuin ketertarikannya, tapi Rosalie langsung nolak mentah-mentah. Pria itu merasa dipermalukan, dan saat itu juga benih balas dendam mulai tumbuh di hatinya. Saat dia pergi, Abel melihat semuanya dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, pabrik penggilingan di kota terbakar, menghancurkan banyak stok gandum. Karena Rosalie sedang minum-minum dengan gadis yang bekerja di pabrik itu, warga kota mulai menyalahkannya. Karena pengaruh gosip dan rumor, pendeta pun mulai percaya bahwa Rosalie penyebab semua kesialan ini. Dia menggambarkannya sebagai ancaman, membuatnya benar-benar dijauhi. Seseorang bahkan melempari jendela kafe dengan batu, menempelkan salah satu foto Rosalie di pintu dengan tulisan tutup selamanya. Suatu ketika, penduduk kota berkumpul dan mengepung Rosalie. Seorang pria maju ke depan untuk mengecamnya secara terbuka. Rosalie berusaha membela diri, tapi seorang wanita lain meraih lengannya dan menahannya. Abel, yang mencoba membantu juga ditahan ke tanah oleh sekelompok pria. Lalu wanita itu mengeluarkan sepasang gunting dan menggores dahi Rosalie. Saat situasi mulai tak terkendali, pemilik pabrik muncul. Dia menghentikan kekacauan itu, tapi Rosalie dan Abel tahu dia yang menggerakkan semuanya. Abel memanggil dokter untuk merawat Rosalie. Setelah memeriksanya, dokter mengatakan ke Abel, memberitahu bahwa karena ketidakseimbangan hormon Rosalie, meskipun secara biologis perempuan, dia tidak bisa punya anak. Setelah tahu kenyataan tentang kondisinya, Rosalie berjalan ke sungai. Dia dengan putus asa mencoba menggosok rambut di tubuhnya, berharap bisa jadi seperti wanita normal yang dia pikir seharusnya. Tapi semua itu sia-sia. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Abel mulai menunjukkan perhatian tulus ke Rosalie. Dia sadar kalau seorang wanita bisa mencintainya dengan begitu tulus tapi dia masih tidak bisa menghargainya. Dalam hatinya Abel menyesal. Untuk menghibur Rosalie, mereka berdua memutuskan untuk mengadopsi anak.
Mereka mengunjungi sebuah biara dan menjelaskan situasi mereka. Para biarawati merekomendasikan seorang gadis kecil. Yang mengejutkan, gadis itu tidak takut dengan penampilan Rosalie yang tidak biasa. Saat berpisah, gadis itu bertanya apakah Rosalie akan datang mendengar nyanyiannya di acara amal yang akan datang. Rosalie mengangguk sambil tersenyum. Bersandar di dinding, Abel memperhatikan istrinya bersinar dengan kebahagiaan untuk pertama kalinya. Dia merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Dia sadar bahwa dia telah jatuh cinta dalam-dalam pada Rosalie. Wanita inilah yang telah menariknya keluar dari keputusasaan dan membantunya menemukan kembali semangat hidupnya. Rosalie dengan senang hati menerima kelembutan Abel, dan sejak saat itu, ikatan mereka semakin kuat. Suatu hari, mereka kembali ke biara untuk menyelesaikan dokumen adopsi, tapi kepala biarawati terlihat gelisah. Merasa ada yang tidak beres, Abel menunggu. Sebelum suster sempat bicara, suara langkah kaki terdengar dari luar. Itu pemilik pabrik, pria yang mendanai biara. Dia masuk dan menyerahkan sebuah map kepada suster yang berisi foto-foto berani Rosalie. Karena campur tangannya, rencana adopsi mereka benar-benar hancur. Rosalie sangat terpukul. Dia tak pernah menyangka keberanian dan kemandiriannya akan berujung pada penilaian dan pengucilan yang begitu keras. Suatu pagi, Rosalie dengan hati-hati merapikan dirinya dan mengenakan gaun pengantin. Dia berjalan menuju gereja tempat acara amal itu berlangsung. Dia duduk tepat di seberang pemilik pabrik, tapi dia tidak datang untuk dia. Dia datang karena dia sudah berjanji pada gadis kecilnya bahwa dia akan datang untuk mendengar nyanyiannya. Saat dia melihat gadis itu di atas panggung, mata Rosalie berlinang air mata haru dan sedih. Jika tidak ada yang merusak adopsinya, mereka seharusnya udah jadi keluarga. Setelah penampilan selesai, Rosalie diam-diam meninggalkan gereja. Saat dia melangkah keluar, Abel yang sedang mencarinya tiba tepat waktu. Rosalie menatapnya lalu tiba-tiba jatuh tersungkur ke lantai. Saat Abel melihat bekas di pergelangan tangannya, dia akhirnya mengerti bahwa Rosalie sudah kehilangan semua harapan pada dunia. Seorang biarawati membantu membalut lukanya dan mencukur bersih wajahnya. Meskipun dunia menolak pembangkangannya, Rosalie tetap menolak menyerah. Tapi saat dia terbangun, dia mendengar percakapan antara ayahnya dan Abel. Ayahnya datang untuk membawanya pergi, meninggalkan tempat ini. Tempat yang kejam dan penuh penghakiman. Ini mungkin adalah yang terbaik untuk Rosalie dan Abel. Marah dan patah hati, Rosalie langsung lari keluar pintu. Abel mengejarnya dari belakang. Mereka berakhir di sebuah jembatan di tengah hutan. Rosalie berdiri di tepinya. Dia menoleh ke arah Abel dan tanpa ragu melompat. Abel terpaku beberapa detik. Ia lalu langsung menyusul terjun ke bawah. Di tengah prasangka dan kecaman, dua orang yang benar-benar saling mencintai ini memilih untuk meninggalkan semuanya demi memulai hidup baru bersama di tempat yang bebas dari penilaian. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video lainnya.